Haleluya, puji Tuhan. Waduh, tidak semuanya bersama. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa lagi dengan saudara sekalian di ibadah yang ketiga. Dan sore hari ini saya ingin berbicara tentang satu pokok berkaitan dengan waktu. Dan tentunya ini harus menjadi perhatian kita sekalian. Dan khotbah ini adalah lanjutan dari khotbah yang sudah saya sampaikan di awal kita memasuki tahun yang baru. Dan ayat pokok yang diambil adalah bagian dari apa yang sudah saya singgung dalam khotbah tersebut. Saya berharap saudara menaruh perhatian yang penuh dan baik untuk khotbah kali ini, karena ini sekali lagi menyangkut waktu, dan itu merupakan bagian dari hidup kita. Seperti yang saya katakan kepada saudara, bahwa dengan masuknya kita di tahun baru, berarti sebenarnya paket waktu kita berkurang 1 tahun lagi. Dan sekarang kita ada di minggu keempat dari bulan Januari 2025. Berarti kalau kita ketemu lagi minggu depan, kita sudah berada di bulan Februari. Kita sudah menghabiskan 1 bulan waktu yang kita miliki. Jadi semakin hari kita semakin dekat dengan yang pertama, saat kematian kita, siapapun itu. Dan yang kedua, kita juga semakin dekat dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali. Itu sebabnya bijaklah dalam menggunakan waktu. Nah, waktu yang dimaksud di sini adalah waktu yang mana? Yuk kita pelajari. Kita perhatikan 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Saudara membaca di dalam hati, merenungkannya, dan saya mengucapkannya buat saudara, bahkan buat kita sekalian. Dikatakan di ayat ini, supaya waktu yang sisa. Waktu yang sisa, waktu milik siapa? Milik kita. Waktu yang sisa. Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Yang dimaksud keinginan manusia di sini adalah keinginan daging, keinginan hawa nafsu, keinginan yang jahat di mata Tuhan. Jangan lagi kita mengikuti keinginan tersebut. Lalu apa yang harus kita ikuti? Tetapi menurut kehendak Allah. Apakah yang dikehendaki oleh Allah? Tidak lain adalah firman Allah. Seharusnya saudara, kita benar-benar menaati, mengikuti, melakukan pesan firman Allah sehubungan dengan kedatangan Yesus yang semakin dekat ini. Baiklah, supaya semua bahan yang saya siapkan ini dapat terselesaikan dan saudara mendengar dengan baik, lalu saudara telah terapkan dalam hidup kita, lalu kita perhatikan dengan saksama hal ini ya. Saya ingin supaya ini terselesaikan.
Nah, Rasul Petrus, saudara, dalam suratnya yang dikirimkan ke jemaat di Yerusalem, tepatnya dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, sekali lagi saya angkat ayat ini dan saudara perhatikan. Di mana kita dinasehati supaya waktu yang kita miliki yang masih sisa jangan lagi digunakan menurut keinginan hawa nafsu, keinginan daging, keinginan dari si jahat. Tetapi biarlah kita gunakan waktu yang kita masih miliki untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Adakah di antara saudara yang sore hari ini hadir dalam ibadah ini mengetahui sisa waktu yang saudara miliki? Mungkin ada anak remaja hadir di sini dan berkata, umur saya baru 20 tahun. Rumusan firman Allah umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Jadi minimal saya masih punya waktu 50 tahun. Atau 60 tahun. Jadi soal waktu saya masih panjang, saya bisa berleha-leha senang-senang mengikuti kehendak daging, bukan kehendak Allah. Ingat, sisa waktu seseorang hanya Tuhan yang tahu. Nanti kita pelajari tentang arti waktu. Jadi kita nggak bisa, saudara, mengukur diri kita dengan usia kita, lalu sisa waktu kita masih panjang. Sebab tidak sedikit orang yang di usianya yang masih kita anggap begitu muda, artinya masih panjang sisa waktunya, tetapi dia mati secara mendadak. Gak ada orang tahu. Itu sebabnya siapapun tidak ada punya alasan. Saya masih bisa dengan seenak saya menghamburkan waktu saya. Sama sekali tidak. Kita harus mengikutinya. Karena hanya Tuhan yang tahu waktu yang kita miliki. Itu sebabnya kita bahas dulu tentang waktu. Bicara tentang waktu dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang waktu. Pada umumnya dalam bahasa Indonesia waktu ya waktu. Tetapi dalam bahasa asli ada 3. Yang pertama dipakai kata kronos. Yang kedua dipakai kata aion. Dan yang ketiga dipakai kata kairos. Nah, apakah yang dimaksud dengan ketiga kata yang menjelaskan tentang waktu ini? Yuk kita cepat saja berbicara tentang kronos. Perhatikan Bapak Ibu, kronos ialah berbagai macam satuan waktu. Kita tahu kan? Ada banyak satuan waktu ketika kita duduk di SD, kita diajar oleh guru kita tentang satuan waktu dari ukuran yang paling singkat. Bahkan ada bahasa yang kita nggak tahu ukurannya. Karena begitu pendek sehingga dipakai kata sekejap mata. Bahkan Alkitab memakai istilah ini. Saudara bisa perhatikan itu dalam Lukas 4 ayat 5. Karena sehubungan dengan waktu ya, saya minta saudara aktif nanti di rumah baca itu.
sekejap mata. Tetapi kita tahu dalam bahasa Indonesia, saudara, ada istilah tentang waktu dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Mudah-mudahan tidak ada kata yang terlewatkan. Mulai dari kata detik adalah waktu yang paling pendek. Sehingga untuk kita dapatkan 1 menit, kita harus kumpulkan 60 detik. Karena ukuran waktu 1 menit terdiri dari 60 detik. Lalu kalau kita ingin mengumpulkan waktu yang lebih banyak lagi, maka menit-menit yang kita punyai itu harus kita kumpulkan sebanyak 60 menit untuk kita dapatkan klik 1 jam. Demikian seterusnya untuk kita dapat 1 hari. Untuk kita dapatkan 1 minggu. Kita harus kumpulkan 7 hari. Kalau kita inginkan 1 bulan, kadang-kadang ada 4 minggu, kadang-kadang ada 5 minggu. Kalau kita mau kumpulkan 1 tahun, kita harus kumpulkan 12 bulan, saudara. Dan untuk dapatkan 10 tahun, kita kumpulkan 10 tahun yang disebut 1 dekade. Kalau kita ingin mencapai 1 abad, saudara, mau tidak mau kita harus kumpulkan 10 dekade, yaitu 100 tahun atau 1 abad. Sampai ukuran waktu yang paling panjang yang kita tahu adalah 1 milenium. Yang muatannya berapa tahun? 1000 tahun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kronos juga dipakai untuk menjelaskan waktu yang berlangsung lama. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah orang nggak tahu berapa lama dia dirasuk setan. Ditulis dengan istilah sudah lama. Tidak ada yang tahu ukurannya berapa. Demikian juga kalau saudara lihat di pasal 20 ayat yang ke-9. Saudara akan temukan istilah yang sama. Yang ukurannya begitu lama tetapi orang gak tahu ukurannya. Apakah 1 tahun, apakah 5 tahun, apakah 1 dekade, apakah 1 abad. Gak tahu. Itulah yang disebut dengan istilah kronos. Dalam hidup ini kita temui waktu-waktu dengan ukuran tertentu. Tetapi coba sekarang kita pindah kepada yang kedua. Yang istilahnya waktu tetapi dipakai kata aion. Aion adalah waktu tanpa batas. Dan Alkitab tidak menjelaskan kapan langit dan bumi diciptakan. Jadi kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 1 mulai ayat 1, gak ada seorang tahu kapan bumi, langit dan bumi diciptakan. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-7,
ayat-ayat ini bukan menjelaskan kepada kita saat Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan. Tetapi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah merestorasi, Allah memulihkan langit dan bumi yang dirusakkan oleh iblis. Singkat cerita, ada satu maha malaikat Allah yang posisinya begitu dekat dengan tata Allah. Karena dia apa pelayanannya? Sebagai worship leader. Coba lihat worship leader tempatnya di sini. Ya. Kalau misalnya tata Allah di sorga ada di satu posisi, maka worship leader itu, yaitu satu malaikat yang gak dijelaskan namanya siapa. Sebab pada umumnya kita tahu ada dua malaikat yang punya nama, Mikael dan Gabriel. Sebenarnya ada satu lagi, ada seorang pengarang. Dengan daya pikirnya dia katakan, mungkin saja nama maha malaikat itu adalah Luciel. Karena setelah dicampakkan, dia bergelar apa? Lucifer. Kata El itu adalah nama Allah di belakang nama ketiga maha malaikat itu. Dia mengajak seluruh penghuni sorgawi, yaitu para malaikat, untuk memuji menyembah Allah. Oh, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan itu dilakukan setiap saat bagi Allah. Tetapi kemudian muncul satu pemikiran jahat. Kok dia yang duduk di tata Allah dimuliakan, aku enggak. Mungkin saja dia membawakan suaraku keren, tampilanku. Hati-hati ya kalau melayani, jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Baru ada pemikiran muncul dalam dirinya. Aku akan lengserkan dia dan aku nanti yang akan duduk di tata itu. Dia ingin mengkudeta Allah. Baru saja muncul di pikiran, Allah langsung campakkan dia ke bumi. Karena dia kecewa, marah kepada Allah, tetapi tidak bisa melawan. Dia rusakkan langit dan bumi itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Allah memperbaiki langit dan bumi yang dirusakkan iblis itu. Kenapa? Karena Allah punya planning, punya rencana. Dan ketika Allah merestorasi, ayat Alkitab menjelaskan dengan rinci bahwa Allah merestorasi selama 6 hari. Hari pertama diciptakan apa, dijadikan apa-apa, dipulihkan apa. Sebab keadaannya langit dan bumi ketika dirusakkan, kondisinya tohu fabohu dalam bahasa Ibrani. Rusak nggak karuan, campur aduk begitu rupa. Tapi Allah restorasi selama 6 hari. Dan hari yang ketujuh Allah berhenti bekerja. Karena semuanya sudah pulih seperti sedia kala. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga laser pointernya deh. Sehingga kalau kita gambarkan kira-kira keadaannya seperti ini. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan dalam kekekalan. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengukur waktunya. Tetapi lihat,
Allah kemudian merestorasi. Saya tidak gambarkan bentuk-bentuk hari seperti ini, tetapi saya hanya tulis 6 hari Allah melakukan restorasi. 1 hari Allah berhenti bekerja, berdiam diri. Lalu disinilah mulai manusia diciptakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah kira-kira perjalanan waktu dari generasi-generasi sejak manusia pertama sampai di zaman kita. Kira-kira kita sudah di ujung dari tanda yang biru di sini, bukan di sini, sini. Udah dekat, saudara, sebenarnya kita di sini. Kedatangan Yesus kedua kali, di mana kita hidup dalam ukuran waktu. Sampai nanti, setelah kerajaan 1000 tahun di sini, langit dan bumi akan dilenyapkan. Bumi yang kita pijak sekarang, langit kalau kita lihat keluar, itu akan dilenyapkan. Lalu Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru ini, di mana kita akan hidup di dalam kekekalan, di aion, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, klik satu lagi. Jadi setelah berakhir riwayat hidup manusia di muka bumi yang sekarang ini, maka waktu akan melebur dalam kekekalan sehingga tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi yang namanya kita sudah pelajari tadi, ya. Mulai dari Kronos, tetapi yang ada adalah aion. Ini dia. Tapi ingat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bersyukur. Kita anak Tuhan. Dari firman Allah kita dapat penjelasan bahwa aion itu ada 2 tempat. Satu adalah tempat yang menyenangkan bersama Yesus di sorga. Tetapi satu tempat lagi, keadaannya aion. Kekal. Enggak ada berhentinya. Tapi terus berlanjut, dan tempat itu adalah tempat di mana api membakar semua manusia yang ada di dalamnya. Nanti kita bahas itu. Itu sebabnya firman Allah katakan, biarlah waktu yang sisa yang kita masih punyai jangan digunakan dengan sia-sia untuk kesenangan daging, untuk kesenangan manusia, kesenangan hawa nafsu yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi gunakan untuk kehendak Allah. Kita lanjut bahasan kita. Sekarang coba perhatikan. Firman Allah lebih jauh tentang aion ini, saudara. Kalau kita baca Efesus 1 ayat 21, saya sengaja sudah tampilkan ayatnya supaya cepat. Dikatakan begini, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Kita nggak akan terus ada di dunia yang dibatasi dengan detik, menit, terus sampai kepada milenium. Tapi kita akan berada di dunia yang kekal selama-lamanya.
Dan dunia itu adalah bukan dunia yang sudah dirusak seperti yang kita lihat di dunia ini sekarang. Tetapi dunia yang akan datang, dunia dalam rancangan Allah yang begitu indah dan mulia. Satu ayat lagi dalam Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat apa? Langit dan bumi yang baru, bukan yang sekarang. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Langit bumi seperti sekarang ini akan diakhiri, dan kita akan ada di langit dan bumi yang tidak akan berakhir, karena tempat itu mulia dan indah bagi penghuninya, yaitu orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Suatu keadaan di mana tidak ada waktu lagi di langit dan bumi yang baru itu. Karena waktu telah lebur ke dalam kekekalan ini yang disebut apa? Ayo. Seharusnya semuanya ucapkan ya, supaya bisa ngomongnya. Nah, kita bisa di aion yang menyenangkan bersama Tuhan di sorga, atau di aion yang menderita dalam api kekal yang tidak pernah berhenti. Itu ditentukan oleh lihat yang ketiga. Waktu yang ketiga adalah kairos. Apakah kairos? Kairos adalah waktu Tuhan. Kita suka nyanyi-nyanyian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam melakukan kehendaknya, tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi dan memaksa Tuhan untuk melakukan atau mengulangnya. Kairos ini saudara sepenuhnya adalah hak Tuhan. Kita nggak bisa mempengaruhi, kita nggak bisa memaksa Tuhan dengan cara apapun supaya Tuhan mengikuti kita. Karena sepenuhnya adalah milik Tuhan. Artinya kairos ialah waktu Tuhan yang menyatakan kasih, menyatakan kemurahannya di dalam memberi hidup, di dalam memberi keselamatan, di dalam memberi pengampunan, dan hal-hal yang merupakan berkat bagi kita. Tapi kalau kita sia-siakan, jangan pernah kita minta kepada Tuhan untuk mengulanginya. Karena kalau Allah sudah mencabut kairosnya bagi kita, mau menangis dengan lelehan air mata darah pun tidak akan pernah merubah pendirian Tuhan. Sebab itu jangan pernah main-main dengan waktunya Allah. Jangan pernah main-main dengan waktunya Allah. Kepada manusia diberi batasan kairos untuk hidup di muka bumi ini. Sesuai dengan Mazmur pasal 90 ayat 10. Bahwa Allah telah menetapkan manusia untuk hidup di dunia hanya satu periode. Jadi jangan pernah percaya kalau ada ajaran yang mengajarkan, lihat saudara, klik.
ajaran faham reinkarnasi yang mengajarkan manusia hidup dalam beberapa periode. Itu bertentangan dengan firman Allah. Itu tidak sesuai firman Allah. Jangan ada pernah di antara jemaat yang mempercayai ini. Mungkin kepercayaan lamanya menganut ini dan saudara sekarang sudah mengikuti apa kata firman Allah, bahwa periode hidup kita hanya satu kali. 70 sampai 80. Bahkan ada yang kurang dari itu. Walaupun ada beberapa yang lebih, tapi tidak banyak. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mengajarkan hidup ini di dunia ini terjadi dalam beberapa periode. Lahir, kemudian mati, lahir lagi setelah sekian tahun. Bahkan ada yang lahir tadinya manusia sempurna, kemudian jadi monyet, saudara, karena selama hidupnya gak dilakukan dengan baik. Macam-macam, saudara. Bahkan ada yang mengajar akan terus berlanjut di dunia seperti itu. Itu ajaran tidak benar, saudara. Kita hanya diberi satu kesempatan. Rentang waktunya kalau sesuai dengan ukuran Allah 70 sampai 80. Tapi ada yang 15 tahun sudah meninggal, 20 tahun sudah meninggal, 40 tahun sudah meninggal. Coba lihat kebenaran firman Allah. Ibrani 9 ayat 29. Saya baca, saudara perhatikan. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Cuma satu kesempatan. Lalu ada kesempatan untuk percaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mengalami kelahiran baru, kita tolak ini. Bahkan ada di antaranya yang sudah mengerti pun masih hidup di dalam keinginan daging, hawa nafsu. Berhenti. Karena periode kita satu waktu akan berakhir. Bagaimana sikap kita dengan waktu yang hanya satu periode itu? Sekarang perhatikan. Bagaimana sikap kita berkaitan dengan kronos Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Sikap kita berkaitan dengan paket waktu yang masih kita miliki dari Tuhan. Sebagai kesempatan bagi kita hidup di dunia ini. Kita benar-benar harus perhatikan dengan baik-baik. Begitu pula dengan ayan yang kita hadapi ke depan setelah kematian. Sorga atau neraka. Kita harus perhatikan baik-baik. Karena tempat itu satu sisi sukacita bersama Yesus. Kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Tetapi sangat mengerikan kalau kita tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Karena dia akan disiksa di neraka tanpa ada batasan waktu. Seharusnya dengan ini saudara kita mikir ya. Masihkah kita mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Seolah-olah kita mempertaruhkan nyawa kita begitu rupa. Sangat mengerikan. Kita harus benar-benar
Perhatikan hal ini dan kita tidak boleh bermain-main dengan yang namanya, rupanya belum diklik. Terus dengan yang namanya Kairos. Tidak bisa tidak, saudara. Yaitu masa kerja Allah. Dia tidak selamanya memberi atau membuka pintu anugerah bagi kita. Yang wujudnya kasih, kemurahan, pengampunan, keselamatan bagi kita. Sebab Wahyu 3 ayat 7 berkata, apabila ia membuka, ia tidak ada yang dapat menutup. Kalau dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita nggak bisa main-main dengan kairosnya Tuhan. Kalau begitu, bagaimana sikap kita dengan waktu? Apa yang harus kita kerjakan berhubungan dengan waktu? Yang pertama, perhatikan sikap kita berkaitan dengan kronos, yaitu berkaitan dengan paket waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani selama kita hidup di dunia. Ingat nasihat Petrus, saya ulang lagi. Supaya waktu yang sisa, berapa? Nggak ada yang tahu. Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, menurut hawa nafsu yang jahat, yang bertentangan dengan firman Allah. Tapi kita dinasehati, ikutilah kehendak Allah. Saya berharap setiap pribadi tidak terkecuali. Ketika kita mengakhiri ibadah ini, kita tidak mendengar lagi firman Allah. Tapi nasihat firman Allah kita lakukan. Kita tidak lagi melakukan atau berbuat yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah kita telah menggunakan sebaik-baiknya, saudara, kairos atau waktunya Tuhan dalam memberi kesempatan kepada kita untuk menerima keselamatan? Gunakan itu sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab apabila kairos, yaitu waktunya Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, di mana kita terima kasih-Nya Tuhan, kita terima kemurahan-Nya Tuhan, kita terima keselamatannya Tuhan. Tapi kesempatan itu sudah habis, sudah ditutup, sudah berakhir. Kita tidak akan mungkin bisa meminta lagi. Gak mungkin bisa meminta lagi. Untuk mengulangi kembali, untuk kembali kita gunakan kesempatan itu. Nggak ada kesempatan lagi. Wahyu 3 ayat 7 mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Malaikat jemaat saya beri tanda kuning secara khusus. Apa arti malaikat jemaat? Sebagian sudah tahu, pernah belajar firman Allah. Malaikat jemaat itu gembala jemaat. Jadi saya bergelar kalau menurut kacamata Tuhan adalah malaikat jemaat GPDI Mahanaim Tegal. Tuhan beri katanya kepada malaikat jemaat satu ilham untuk
untuk menyampaikan kepada jemaat. Kalau saya sampaikan firman Allah dengan cara seperti ini, saudara jangan anggap ini main-main. Seperti peringatan Yesus kepada jemaat di Philadelphia, demikian jemaat GVDI Mahanaim Tegal diingatkan. Apa peringatannya? Inilah firman dari yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Pesannya apa? Apabila ia membuka, memberi kesempatan, tidak ada yang bisa menutup. Tapi ingat, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mau panggil Prabowo ke sini pun gak akan bisa. Donald Trump ya, yang baru terpilih, dipanggil, tolong bukain, gak bisa. Karena sepenuhnya ada di tangan Yesus. Jangan main-main. Ada saatnya dia membuka, ada saatnya dia menutup. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa kairos adalah waktu atau kesempatan yang tidak bisa diulang untuk kedua kalinya selama kita hidup. Hanya satu kesempatan. Kalau kesempatan itu kita sia-siakan, kita akan menyesal selama-lamanya. Misalnya ada orang yang masuk neraka. Api itu begitu panas luar biasa. Duh Tuhan, kalau bisa saya hidup lagi lalu saya ulangi perjalanan hidup saya. Gak bisa bro. Dia akan alami penderitaan itu selama-lamanya. Sebab itu dari sisa waktu yang kita miliki, apakah kita telah menggunakan kairos Allah itu, kesempatan Allah yang berikan untuk kita memegang keselamatan itu dengan penuh. Kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya, belum alami kelahiran baru, percayalah dengan sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu kesempatan kita ke depan. Roma pasal 5 ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bergantung sepenuhnya. Tidak untuk seterusnya Allah memberi atau mengaruniakan keselamatan. Ada waktunya keselamatan akan dihentikan. Tidak untuk selamanya Allah memberi kasih kemurahannya. Ada waktunya kasih kemurahannya Dia hentikan. Tetapi Allah mengaruniakan sesuai kairos, sesuai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Jadi waktu yang saudara miliki sekarang adalah waktu di mana Allah berkenan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Kalau ada di antara saudara belum bertobat, masih terus walaupun ke gereja tapi tetap hidup di dalam dosa, hentikan itu. Pegang keselamatan. Jalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Lalu selanjutnya bagaimana?
Nah, sekarang kita lihat saudara. Ada saatnya Tuhan beri kesempatan kita untuk melayani. Tetapi ada saatnya kairos, yaitu kesempatan untuk kita melayani itu akan dihentikan. Sebab itu, gunakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Lihat, penulis surat Galati berkata, karena itu selama masih ada kesempatan, apa yang saudara bisa buat untuk Tuhan? Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada kas diakonia. Dengan bijak, pelayan-pelayan itu membagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan informasi tentu kami buka. Kalau ada yang memang membutuhkan, memerlukan hal itu. Hal ini mengandung arti bagi kita apabila kita tidak mempergunakan kairos kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran, tinggalkan saudara perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak memanfaatkan itu, satu waktu kairos itu tidak ada lagi dalam diri kita. Dan kita mau menangis dengan air mata darah sekalipun, itu tidak akan pernah memulihkan kita. Sebab itu, saya akan tutup dari sisa waktu yang masih ada. Kita akan lihat 3 pribadi yang saya pernah angkat. Saya sengaja angkat ini supaya saudara yang sudah mendengar dan tidak melakukan, kita diingatkan lagi. Ada 3 tokoh yang dicatat dalam perikop itu. Nanti saudara dapatkan ayatnya. Seorang yang saya sebut sebagai Mr. X. Sebab Alkitab menyebut orang itu orang kaya tapi nggak tahu namanya siapa. Mr. X. Dan yang kedua, namanya Lazarus. Kenapa pakai nama? Sebab setiap orang yang percaya kepada Yesus, lahir baru, namanya dicatat di buku kehidupan. Itu sebabnya sorga kenal. Tapi Mr. X ini nggak dikenal oleh sorga. Dan yang ketiga namanya Abraham, dikenal. Yang dulu kita sebut Ibrahim. Tetapi itu adalah milik tetangga kita. Menyebut nama itu. Orang Kristen menyebutnya Abraham. Bagaimana ketiganya dalam menggunakan waktu. Dan menggunakan kairos yang Allah berikan kepada mereka. Nanti mereka akan mengalami akhir dari waktu itu. Di mana posisi mereka? Di Aion. Kita juga harus pikir saudara. Kita enggak selamanya di sini. Akan di Aion, tapi di Aionnya di mana? Dalam kekekalannya di mana? Saudara kalau mau pelajari kisahnya, saudara bisa baca Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya tidak akan membaca lagi. Saya lupa khotbah keberapa yang saya sampaikan ini. Yuk. Kita mulai dari tokoh yang pertama, Mr. X. Dalam Lukas 16 ayat 19,
orang kaya ini menyia-nyiakan kairos, yaitu kesempatan yang Tuhan beri. Bentuknya kemurahan, kasih, dan keselamatan. Tapi dia tidak gunakan. Sebaliknya, dia gunakan kesempatan itu untuk memuaskan keinginan dagingnya. Hidupnya saudara hanya digunakan untuk berpesta pora. Kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dia abaikan sama sekali. Hanya kesenangan daging yang digunakan. Saya ingin katakan bagi saudara, menunjukkan kekristenan, tapi sebenarnya di balik kekristenan saudara seperti orang ini, stop, berhenti, bertobat. Kesempatan baik untuk menerima kemurahan, kasih, dan keselamatan ia pakai untuk memuaskan keinginan daging, yaitu pesta pora. Dan setelah umur, yaitu kronos, yang tidak lain adalah masa hidupnya berakhir, dia nggak bisa melawannya. Orang kaya ini baru sadar, saudara bisa lihat di ayat 24, bahwa dia butuh Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Dan waktunya itu pun sudah habis. Lalu saudara lihat di cerita itu di ayat 27 dan 28. Sebelumnya ya, di ayat 24 dia berteriak, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus itu mencelupkan jarinya ke dalam air. Baru sadar dia butuh air kehidupan yang adalah Yesus. Yang dia tidak pernah icipi seteguk pun saudara. Karena meremehkan, yang dia puaskan hanya keinginan daging. Sekarang di Aion dia baru minta. Jawab Abraham, orang kaya, antara kamu dengan kami ada jarak yang tidak dapat diseberangi. Ingat itu. Kalau mau cari air kehidupan, kesempatan kita hidup di dunia ini, jangan sia-siakan. Lalu yang kedua di ayat 27-28, dia kepingin melayani. Hati-hati, jangan disepelekan hal melayani. Tuhan, kalau begitu bangkitkan aja Lazarus, supaya dia hidup kembali dan dia besuk ke rumahku. Aku masih ada 5 saudara. Jangan-jangan dia sulung saudara. Dia mati duluan. Ada 5 saudara. Dia tidak mau saudaranya nanti di akhir hidupnya nyemplung seperti dia ke dalam Aion yang adalah satu tempat yang penuh penderitaan. Lalu Abraham berkata, nggak mungkin membangunkan kembali Lazarus yang sudah senang. Sebab nggak mungkin dia menginjili ke sana. Dari dunia orang mati, saudara nanti akan hanya percaya dunia orang mati. Akan ke kubur-kubur saudara nanti, bahaya kalau gini. Di bumi ada firman-Nya Musa, ada di firman-Nya nabi-nabi. Ini, saudara jangan sepelekan firman Allah.
Gak bisa apa-apa lagi. Mau tidak mau orang kaya ini, dia menikmati api neraka sepanjang masa. Gak ada ukuran waktu. Selanjutnya, apa yang dialami oleh orang kaya? Ini sudah ya. Kita lanjut saja ke Lazarus. Lukas pasal 16 ayat 20, Lazarus menyambut kairos Tuhan, yaitu waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya untuk mendapat kasih, untuk mendapat kemurahan, untuk keselamatan dari Yesus. Tetapi saudara, karena dia nggak punya pekerjaan, sehingga untuk makan saja dia duduk di bawah meja orang kaya itu menunggu ada roti jatuh, barulah dia bisa makan. Itu sebabnya bersyukurlah saudara masih mendapat gaji, bekerja masih bisa mendapat upah dan sebagainya, sehingga saudara bisa datang beribadah kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ketika kita menaruh persembahan kita, Allah menilai persembahan itu dan memberi pahala, upah kepada kita. Demikian pun dengan hal-hal yang lain yang saudara lakukan. Saya lihat saudara bapak-bapak kerja begitu rupa untuk ibadah pertama ke kedua ke ketiga. Wow. Dan masih banyak lagi yang lain, membesuki jiwa-jiwa, mengajak ke gereja dan sebagainya. Itu pelayanan. Nah, ini tidak dilakukan oleh Lazarus. Sehingga dia berbeda dengan Abraham. Dia tidak mendapat tugas apa-apa. Digambarkan dia duduk di pangkuan Abraham. Berbicara tentang kesenangan yang dia nikmati di Aion, tetapi dia nggak punya posisi sebagai orang-orang yang memiliki jabatan kemuliaan di sorga. Di waktu yang Aion itu berbeda dengan Abraham. Dia duduk katanya. Jangan saudara pikir kisah ini nanti kita seperti baby di pangkuan. Ini bukan berbicara tentang itu, tetapi seorang yang punya tanggung jawab, kedudukan. Itu sebabnya orang kaya itu mintanya kepada Abraham. Kenapa? Karena Abraham selama hidupnya dia gunakan waktunya untuk Tuhan. Sehingga dia punya posisi-posisi yang mulia di kairosnya, di aionnya Allah, di dalam kerajaan sorga. Saudara juga punya kesempatan hal itu. Sebab itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, pemain musik dan juga worship leader serta singer. Kalau saudara lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 7, ketika kairos Allah dinyatakan kepada Abraham. Abraham saudara, dia penuhi panggilan Tuhan. Selama menjalani kronos hidup di dunia ini, Abraham pakai semua potensinya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaranya diselamatkan, yaitu Lot. Demikian juga Abraham bersyafaat untuk Lot. Jadi ibu-ibu jangan berhenti mendoakan pekerjaan Tuhan, berkumpul bersama-sama
melakukan doa sederhana, tapi itu berharga. Karena Abraham melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ikuti keinginan daging lagi. Muliakan Tuhan dengan kehidupan.